Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari bab sistem reproduksi. Pertanyaannya adalah mengenai oogenesis dan spermatogenesis. Nah, pernyataan yang tidak benar adalah nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan ini, mari kita ulas sedikit secara singkat mengenai oogenesis dan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Nah, proses ini berlangsung di testis. Nah, hormon yang berpengaruh dalam proses ini adalah LH atau luteinizing hormone, kemudian follicle stimulating hormone atau FSH, hormon testosteron, dan hormon estrogen. Nah, pada spermatogenesis, satu sel spermatogonia itu mengalami pembelahan mitosis dan 2 tahap pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 sel spermatozoa. Nah, pada laki-laki, selama tidak ada kerusakan organ reproduksi, sperma dapat terus diproduksi sepanjang umurnya. Kemudian oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Nah, proses ini berlangsung di ovarium atau indung telur. Hormon yang berperan dalam oogenesis ini adalah FSH, LH, dan hormon estrogen dan progesteron. Nah, pada oogenesis, satu sel oogonia atau sel induk telur mengalami pembelahan mitosis dan 2 tahap pembelahan meiosis menghasilkan 1 ovum dan 3 polosit atau badan polar. Nah, pada wanita produksi sel telur itu berkurang seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan pada wanita sejak di dalam kandungan sudah memiliki sejumlah sel telur dan nanti ketika dia pubertas atau mulai menstruasi akan berkurang seiring terjadinya ovulasi atau pelepasan telur. Nah, ketika sel telur habis, maka ovarium itu tidak lagi memproduksi hormon sehingga mengarahkan wanita itu memasuki masa menopause. Nah, sekarang kita kembali kepada soal. Berdasarkan penjelasan singkat tadi, kita akan menjawab pertanyaan ini. Jadi ada tabel, ada oogenesis dan spermatogenesis. Nah, di sini nanti kita lihat pernyataan-pernyataan yang benar yang mana dan pernyataan yang tidak benar atau tidak tepat yang mana. Nah, yang pertama, hasil oogenesis itu adalah 1 ovum fungsional, sedangkan pada spermatogenesis itu hasilnya 4 sperma protozoa fungsional. Nah, ini adalah benar. Begitu pula dengan yang spermatogenesis. Nah, kemudian kita lihat pernyataan yang kedua, tempat terjadinya. Oogenesis benar terjadi di ovarium, sedangkan spermatogenesis juga benar terjadi di testis. Kemudian yang ketiga, mengenai durasi atau masa produksinya. Nah, pada oogenesis itu tidak dibatasi usia, sedangkan pada spermatogenesis dibatasi sampai usia tertentu. Nah, ini tidak benar. Jadi sebenarnya adalah yang dibatasi itu adalah wanita, sedangkan kalau yang tidak dibatasi itu adalah spermatogenesis, sedangkan oogenesis itu dibatasi oleh usia. Itulah kenapa pada wanita itu ada namanya masa menopause. Kemudian yang keempat, ini adalah mengenai hormon yang berpengaruh. Nah, oogenesis itu dipengaruhi oleh hormon FSH, betul, dan spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon LH, ini juga benar. Jadi, jawaban yang tepat bahwa pernyataan yang tidak benar itu adalah nomor 3. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Brainly. Tetap semangat belajar. May you have a brainly day.